Setelah lulus dari Aussie, aku pulang ke Indonesia, terus aku lamar di satu mega gym. Nah, di situ baru jadi personal trainer. Listen. Oke, welcome back Healthy People. Balik lagi sama gua Paul di sini, dan gua kali ini ngadirin satu orang narasumber yang dibilang oke, ya. Dan dia gym addict. Oke, langsung kenalan aja. Silahkan. Oke, halo, namaku Febiola. Dulu basically kuliahnya di Aussie. Dulu aku kuliah di Australia ambil communication. Oke. Jadi awalnya bisa suka sama gym itu karena dulu lagi di Aussie aku join CrossFit. Oh, oke. Ya, sebagai member. Terus lihat ternyata latihan CrossFit itu kayak latihan strength training. Itu benefitnya banyak banget. Jadi dulu sebelumnya itu aku atlet basket lagi kecil, lagi SMP sampai SMA selama sekolah. Nah, terus ada cedera, sempat injury, jadi stop main basket. Jadi kan karena basket itu olahraga permainan, baik high impact. Jadi pas lagi jalan, lagi pertandingan sempat cedera, kena lutut. Jadi udah nggak bisa main basket lagi. Tapi nggak sampai operasi kan? Nggak, cuman kena tir, sobek. Tiap tulangnya, masalnya. Meniskus. Oke. Terus habis itu akhirnya stop, nggak bisa olahraga yang high impact. Tapi pas join CrossFit, nggak tahu kenapa somehow sembuh. Walaupun tapi mulai dari basic ya. Akhirnya aku suka olahraga CrossFit. Terus coba jadi membership di gym. Habis CrossFit coba ke gym. Nah, setelah lulus dari Aussie, aku pulang ke Indonesia. Terus aku lamar di satu mega gym. Nah, di situ baru jadi personal trainer. Oke, jadi jalan ceritanya panjang banget ya. Oke. Awalnya gitu. Oke, cukup panjang sih ceritanya, cukup menarik. Oke, Feb, kalau misalkan dilihat nih, ya kan Febi kan CrossFit. Antara CrossFit sama gym konvensional itu bedanya apa ya? Bedanya kalau misalkan di gym sebenarnya basic olahraganya tetap sama, tetap strength training. Terus goalnya juga tetap sama. Cuman CrossFit itu sebenarnya lebih ke olahraga permainan, hampir sama kayak competition. Jadi misalkan dalam 1 menit kita harus ada target, gitu. Sedangkan kalau menurut aku kalau gym konvensional lebih ke bodybuilding, estetik. Jadi ada goalnya. Sedangkan kayak kalau di gym itu biasa orang di awal kita tanya goalnya nih mau ngapain, misalkan mau bentuk otot kah, mau fat loss kah, mau cuman sehat aja kah, atau buat sport performance, biasa kan kayak gitu. Betul. Sedangkan kalau CrossFit tujuannya cuma satu, sport performance, harus performanya bagus. Nggak peduli kayak dia badannya seperti apa, misalkan mau bentuk punggung, mau bentuk otot bokong, otot tangan, otot kaki, nggak peduli, yang penting performance-nya bagus gitu. Nah, makanya itu kan lagi booming banget ya. Ya, dulu booming banget ya, 5 tahun lalu lah. Oke. Nah, sekarang balik nih nanya, Feby goalnya apa? Kalau aku, sekarang sih cuman yang penting sebenarnya sekarang kalau aku sendiri, menurut aku training sih is a way of life. Jadi kayak sampai aku pengennya sih sampai aku nanti tua aku tetap bisa olahraga gitu aja sih goalnya. Oke, jadi tetap olahraga. Ya, tetap fit. Ya. Oke. Nah, sekarang pada saat olahraga, misalkan Feby di gym nih, pernah minder nggak sih? Maksudnya dalam artian gini, kan biasanya kalau ngangkat weight training itu kan biasanya kan cowok ya. Iya. Nah, Feby kan maksudnya ya dari cewek gitu loh. Pernah nggak sih kayak merasa kok gue kayak diintimidasi pas lagi latihan gitu, mentang-mentang cewek nih gitu kan? Awalnya sih iya, kayak diliatin apa gimana, takut gitu. Cuman kan karena aku belajar, maksudnya aku dalamin bagian ya yang aku suka, strength training, latihan di gym. Jadi aku tahu teknik yang benar. Jadi kan begitu orang lihat, oh ternyata dia cewek tapi dia bisa ngerti teknik, ngerti formnya bagus, angkatannya kuat. Oh ya udah. Jadi ya lu cowok aja kalah sama cewek. Jadi malu ya. Iya. Oke, latihan favoritnya apa? Latihan favorit tetap strength training sih. Ada part-partnya nggak? Kayak misalkan banyak kan kayak misalkan kaki. Oh, kaki. Iya, suka banget latihan kaki.
Enak aja. Kalau kaki, aku ngerasanya secara pribadi kalau latihan kaki impactnya ke seluruh tubuh. Oke. Ya, jadi kalau ada orang yang mungkin kayak cowok-cowok lebih baik suka latihan upper body, biar kayak chestnya kelihatan, tangannya kelihatan, tapi kakinya kecil. Tapi kalau kaki impactnya banyak karena kan kayak kita lakuin gerakan kaki, banyak kan gerakan compound. Oke. Ya, gerakan compound kan gerakan yang melibatkan back Semua sendi, ya semua otot. Jadi bisa impactnya pun ke upper body. Oke. Secara secondary, secara nggak langsung. Berarti dengan kata lain latihan kaki merupakan latihan untuk fondasi tubuh. Ya benar. Oke, I see. Jadi healthy people. Jadi Feby ini udah nge-gym cukup lama. Dan bebannya pasti berat ya Feb ya? Ya dulu oke, cuman sekarang kayaknya semenjak pandemi kayak turun deh. Turun. Nah, bener. Nah, selama pandemi Feb, gimana tuh siasatin latihannya? Kan mostly banyak kan tempat gym, tempat gym pasti tutup. kan. Ya. Nah tuh siasatinnya gimana tuh? Ya latihan kan baik cara ya. Jadi aku sih di rumah ada beberapa alat kayak cuman dumbbell, TRX, ada kettlebell. Jadi ya latihan di rumah aja, conditioning aja. Memang sih kalau memang kita mau grow muscle, mau bangun otot, kita harus bebannya tuh harus naik terus. Kayak dari yang biasa, dari yang cuman misalkan 10 kilo harus naik terus, harus tambah beban berat terus. Tapi kan kalau stay di situ, maksudnya di beban itu memang nggak bisa tambah otot. Tapi kan kalau cuma sekedar latihan doang, cuma exercise doang kan bisa-bisa aja. Pakai body weight pun juga bisa gitu. Oke, biasanya naik beban tuh berapa minggu sekali? Ya setiap latihan dicoba latihan naik sedikit-sedikit ya. Kalau memang nggak beban yang naik, intensitasnya dinaikin. Jadi main antara beban sama intensitas ya. Iya. Oke, paham. Gitu. Sekarang beban terberat yang pernah Feby angkat berapa kilo? Kalau deadlift 1 reps maksimalnya bisa 110. 110 kilogram healthy people. Kalau squat 95. Oke, 95. Ya, kalau bench 60. Main bench press juga? Iya, bench press tapi lemah. Nah, tapi kan tadi Feby bilang memang Feby lebih sukanya kan lower body. Iya. So, that's why mungkin kan nggak bisa di-combine antara dua-duanya, harus pilih salah satu kan upper atau lower. Ya, cukup berat tuh healthy people. 110 dan 95 kilogram ya untuk lower body, dan chestnya itu 60. Ya, 60 kilogram. 60 kilogram. 60 bisa. Wow, bayangin, cewek lu. Jujur, gua aja malu. Oke, Feb, pakai suplemen nggak, Feb? Pakai. Boleh diceritain nggak? Kalau suplemen pakai banyak sih. Kalau yang basicnya ya susu, whey protein. Kalau latihan pakai BCAA. Kalau lagi serius, kadang pakai antara pre-workout atau fat burn. Oke, bisa tolong dijelasin nggak? Soalnya kan takutnya ada healthy people di sini yang ngerti masalah apa sih whey protein itu, apa sih BCAA itu, apa sih pre-workout itu. Jadi bisa nggak tolong jelasin sedikit aja, sedikit gambaran aja. Jadi setiap kita latihan kan otot itu rusak ya, jadi dia butuh nutrisi. Betul. Badan kita tuh butuh nutrisi, bukan kalori. Ya. Nah, setiap orang itu butuh, kalau memang dia latihan sehari itu butuh 2 kali protein dari berat badan. Oke. Jadi misalkan berat badan 60, dia butuh sekitar 120 gram atau 130 gram. Bisa 2 ataupun 2,5 kali berat badan ya. Jadi kalau aku ngerasanya kayak sebenarnya makan protein itu lebih bagus dari real food, dari daging, ya dari makanan yang real. Tapi kadang kan kita nggak ada waktu ataupun nggak cukup gitu dari makanan yang real. Jadi kita butuh suplemen. Jadi suplemen ini cuma pembantu, bukan pengganti. Ya, jadi harus diingat. Kadang kan orang kayak, oh gue perlu susu perlu. Tapi kalau memang makanannya cukup, mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya suplemen sebenarnya nggak perlu. Oke, jadi dalam artian suplemen itu hanya support ya untuk. Ya, buat support kalau memang kebutuhan hariannya kurang gitu aja sih. Jadi kalau cukup ya, perlu ya. Cukup sih enggak. Kalau cukup nggak perlu. Oke, paham. Nah, Feb, kan Feby badannya keker nih. Kayak kan? Minder nggak sih? Pernah minder nggak sih?
Ya kalau buat orang yang nggak ngerti nge-gym, yang nggak ngerti bodybuilding, pasti lihat kayak gila itu cewek keker banget gitu. Kayak ya mereka kan nggak ngerti. Ya tapi kalau buat orang-orang yang biasa fitness, pasti ya udah ngerti lah, udah pasti. Pernah nggak ditanyain kayak gitu, Feb, badannya keker banget Feb, gitu kan? Ya pernah, kayak keker banget lu suntik ya apa gitu. Kayak langsung ngejudge saya yang aneh. Suntik vitamin gitu. Suntik apa? Oke. Terus kan selama dari OC, terus injury, terus CrossFit akhirnya sembuh. Sekarang masih ada keluhan lagi nggak? Sekarang udah nggak ada. Sama sekali. Udah nggak ada ya. Jadi benar-benar udah sembuh ya. Udah sembuh sih. Soalnya aku sekarang kan ngajar pilates juga. Ya. Oh ya, ini salah satu instruktur pilates juga Healthy People. Jadi tapi di sini kita nggak bahas tentang masalah Feby ngajar pilates, tapi di sini kita ibaratnya kita lebih bahas dulu dia tentang gym addictnya. Ya, karena nanti untuk pilatesnya kita akan bicara di lain episode, next episode-nya gitu. Jadi kita pengen tahu dulu Feby seperti apa gitu. Nah, Feb, kenapa dulu milih jadi seorang personal trainer? Karena suka sih ya. Soalnya dulu sebenarnya kuliahnya bukan bagian bagian olahraga, bagian kerja kantor gitu kuliahnya, bagian media segala macam. Terus aku pernah coba lagi kuliah itu aku magang di salah satu kayak stasiun TV lah, kayak koran jurnalis gitu. Aku nggak bisa ternyata duduk diam belakang komputer, nggak bisa, nggak betah. Tapi pas aku coba di gym berjam-jam tahan-tahan aja gitu. Jadi di situ aku sadar, oh aku nggak bisa kerja duduk, aku harus berdiri, harus gerak. Kenapa nggak pas kerja di kantoran berdiri aja gitu? Udah coba naik turun, bosan nggak ada kerjaan gitu, duduk doang, kerjaannya duduk, nggak bisa. Aku mesti kayak gerak. Mesti bergerak lah pokoknya gitu. Jadi waktunya tuh kayak panjang banget kalau duduk rasanya gitu. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya bukan di sini bagian aku gitu. Terus apa yang Feby alami selagi menjadi seorang personal trainer? Pasti ada suka dukanya dong. Apa ya? Sebentar. Sebelumnya menjadi seorang personal trainer berapa lama? Di Mega Gym 1 tahun. 1 tahun. Ya. Oke, selama 1 tahun itu pasti ada suka, ada duka gitu kan. Capek. Tapi pastilah capek lah ya. Ya pasti capek. Iya. Cuma kan tadi Feby bilang katanya kan lebih suka yang kerjanya bergerak. Gitu. Ya seru sih, soalnya ketemu banyak member kan, banyak klien-klien baru, jadi ketemu orang, jadi tahu karakter tiap orang tuh gimana. Gitu. Terus tiap hari kan pasti ketemu orang yang berbeda. Jadi dari situ juga belajar bukan cuman ilmu gymnya doang, tapi belajar gimana even kita bisa nge-gym pun kita harus belajar cara ngajarin orang gimana. Karena tiap orang kan punya cara pendekatan yang lain-lain. Ada orang yang strict, ada orang yang suka dipuji, gitu. Jadi harus gimana caranya biar bisa masuk lah. Karena kan apalagi kalau dulu di gym lebih banyak kan one on one. Jadi kita harus bisa nyesuaiin kebutuhannya dia seperti apa. Gitu. Jadi belajar pribadi dia. Kalau ada orang yang nggak suka dipegang, ada yang suka kayak dikasih taunya lebih di touch atau apa gitu. Gitu sih. Pernah dikomplain nggak, Seth? Dikomplain sih belum pernah sih. Jangan sampai. Jangan lah. Iya. Oke sih, masih aman-aman aja sih. Aman-aman ya. Oke, bagus. Nah, kalau lagi di gym gitu, berarti latihannya kan harus kita scheduling. Iya. Bisa scheduling? Bisa, ya. Dapat schedule? Iya, udah belajar time management juga ya. Oke, jadi belajar banyak juga ya. Nah, pas lagi Feby kondisi nge-gym itu lebih suka individual, maksudnya individualis latihannya, atau lebih suka yang grup? Aku suka individual. Kalau buat pribadi aku suka individual, ya. Soalnya kalau individual aku lebih fokus sih apa yang mau aku latih, karena setiap latihan itu aku catat. Jadi misalkan hari Senin aku mau latihan kaki, aku tulis aku mau latihan apa.
gitu. Kalau Selasa misalnya latihan upper body, latihannya apa gitu. Jadi kalau sendiri aku lebih fokus kayak ini besoknya ada peningkatan atau enggak. Tapi kalau latihan ikut grup atau enggak itu cuma sekedar exercise. Soalnya menurut aku exercise sama training kan lain. Ya betul. Ya kalau training kita ada goal, ada betul, yang spesifik. Ada goal yang harus kita capai. Ya kalau exercise kan cuma sekedar olahraga aja gitu. Oke. Paham. Jadi ini menarik sih. Jadi bagaimana seorang wanita, ya kan, selain dia berkarir juga, ya kan, dia juga hobi juga dan punya badan yang kekar kayak gini. Ya, berarti pengalamannya udah cukup banyak juga. Ya lumayan. Tapi masih panjang. Gak apa-apa, masih panjang, masih bisa masih bisa jalanin lagi. Oke, nah sekarang Feby selain ngajar Pilates ada aktivitas apa lagi? Aku ada ngajar private sih, beberapa private ada di klien di rumah. Jadi ke rumah? Iya, ke freelance. Enggak, maksudnya ke rumah Feby atau Feby ke rumah? Ke rumah klien ya. Oke. Ngatur waktunya gimana? Bisa sih, soalnya gini, kalau di studio aku isi kelas cuman 2-3 hari dalam seminggu. Jadi bisa dalam 1 minggu aku ngajar di studio hari Senin, Rabu, Jumat. Nah di sisa waktu kosongnya aku bisa selipin buat klien private. Gitu. Ya sama latihan sendiri. Ngaruh nggak di masa pandemi gini? Kalau yang di studio ngaruh, tapi kalau yang private beberapa masih jalan sih, masih ada yang berani buat latihan di rumah, gitu sih. Tapi safety protokol jalan? Iya, tetap. Kalau nggak bahaya. Oke. Ya paling kalau yang dilihat kan, ya gimana ya? Untuk susah juga sih ya kalau misalnya untuk latihan di masa pandemi kayak gini. Berarti kita memang harus dari, ya paling enggak dari body weight. Ya benar. Kan? Ya body weight atau pilates ya. Pilates? Ya bisa pakai matras. Matras dia. Ya. Oke, Feb, ada nggak saran-saran nih buat healthy people nih? Gimana? Maksudnya kan cewek gitu kan, biar nggak terintimidasi sama cowok latihannya gitu. Sarannya apa ya? Ya sebenarnya fokus aja sih sama goal ya, mau sebenarnya tujuan latihan itu apa. Olahraga itu sebenarnya semua baik, fungsinya tuh baik kan, cuma nggak ada yang salah gitu. Jadi kalau memang tujuannya baik gitu buat olahraga, ya fokus aja jalanin gitu. Jadi olahraga kadang ada orang tanya kardio atau strength yang paling bagus. Nah itu dia. Ya. Nah, mana yang paling bagus? Ya semuanya bagus gitu. Kalau orang tanya olahraga permainan atau sepeda atau basket atau bulu tangkis itu segala macam lebih bagus. Semuanya bagus, tergantung kita suka yang mana. Sebenarnya tujuan olahraga itu kita bisa konsisten atau enggak gitu. Kalau kita lebih baik setiap hari latihan 30 menit daripada 1 hari latihan lalu 1 bulan stop nggak latihan. Jadi sebenarnya kuncinya itu konsisten. Kalau kita suka sama satu hal, olahraga apapun itu, jalanin. Kalau konsisten pasti ada perubahan dari fisik kita, cari gaya hidup, ya lebih baik lah. Oke. Gitu. Nah, tadi Feby ngomong tentang masalah cardio atau strength training. Nah, pasti kan dua ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing nih. Ya. Ya kan. Menurut Feby lebih cepat yang mana? Cepat untuk apa nih? Untuk ya bukannya turunin berat badan ya, tapi buat turunin kadar lemak atau fat loss. Lebih cepat strength training. Strength training. Ya. Kenapa? Ya soalnya when you have more muscle, you burn more fat gitu. Kalau kardio doang, sebenarnya dua-dua penting. Jadi mungkin bisa dikombin antara strength dengan kardio. Cuman tetap strength itu kayak basicnya. Jadi kalau misalkan kita kardio aja, olahraga kardio, oke, kurus tapi nggak ada pembentukan, nggak ada pembentukan. Karena strength training itu tujuannya buat pembentukan tubuh, gitu. Kalau ada orang yang memang suka cuman tipis aja, buang kalori, ya udah defisit kalori, lakuin banyak kardio udah pasti tipis kurus. Ya, tapi kalau memang mau pembentukan otot atau ada goal lagi yang lebih spesifik buat strength training, lebih banyak benefit daripada kardio. Gitu sih.
jadi strength training lebih penting. Iya, lebih penting lah. Bisa toning, bisa bentuk otot, bisa ningkatin kapasitas tulang ya lebih kuat. Oke. Ya. Dari strength training. Iya. Oke. Jadi banyak juga manfaat strength training. Iya, pastilah. Nah, soalnya kadang jujur ya, kadang banyak yang bilang, gua kardio aja deh 1 jam, ya kan, entah berat badan gua turun, ya kan. Ada yang bilang, ya udah mau turun gampang, sauna aja, Iya. kan keluar keringat. Iya. Keluar keringat nanti minum air balik lagi. Nah, Iya. kan sama aja. Iya, tapi kan harus tahu tubuh ini ada komposisinya kan. Yap, betul. Ya, komposisi tubuh kan ada tulang, ada otot, ada air, ada lemak. Nah, yang kita mau buang itu apa? Pasti kan fat yang mau kita buang. Kalau fat itu buangnya masih sustain. Kalau air, misalkan kita bangun pagi nggak minum, kita timbang beratnya bisa misalkan 50. Terus habis itu kita minum 1 liter, naik 51, ya itu kan air. Nanti kalau misalkan buang air kecil, hilang lagi gitu. Jadi kadang orang cuman lihat dari measurement, dari timbangan. Padahal sebenarnya bukan itu, bukan cuman timbangan doang yang perlu diukur. Secara visual, cara ukuran gitu. Yang berkurang ini apa? Gitu. Makanya kalau timbangan biasa lebih, kalau di gym itu ada yang spesifik timbangannya. Jadi kalau kita timbang ada ketahuan berapa kadar ototnya, kadar lemaknya, kadar air gitu. Jadi belum tentu dengan orang berat yang sama, komposisi badannya sama secara visual. Oke, berarti pengaruh dari genetik juga nggak? Ada pengaruh ya. Tipe badan, genetik ada pengaruh. Nah, balik lagi nih Feb ke dunia gym. Selama setahun Feby berkarir di dunia gym, pasti ada dong member yang success story-nya lebih tinggi dibanding member yang lain. Member success story, oh ada. Nah dia tujuannya ngapain Feb? Tujuannya sih apakah dia mau fat loss, dia mau build muscle? Tujuannya fat loss sih pasti, ya. Gitu. Jadi itu member dulu pas baru datang beratnya 125. Ya. Cowok kan? Cewek, ya. Terus jalannya susah gitu, jalan ke gym. Terus aku tanya, pertama kali aku cuma tanya gini, goalnya apa? Terus kata dia, aku cuma pengen jalan keliling mall tanpa rasa engap, karena dia jalan naik eskalator aja dia capek, dia bilang gitu. Ya, dia cuma pengen gitu doang, goalnya simple. Terus akhirnya kita lakuin di awal kita lakuin assessment, kayak penilaian lah dari postur segala macam. Terus di awal aku cuma suruh dia pakai box, suruh duduk terus berdiri. Seperti squat, cuman ada bantuan. Jadi duduk berdiri. Latihannya gitu aja. Dia nggak bisa. Iya. Terus coba tiduran juga nggak bisa. Tiduran balik plank nggak bisa. Dia nggak bisa tahan, badan dia terlalu berat. Akhirnya mulai dari stretching dulu. Ya stretching aja dia udah capek. Ya awal pelan-pelan kayak gitu. Terus sampai somehow orangnya rajin. Akhirnya tiba-tiba dia bisa 1 tahun ya, 20 kilo dia turun. Iya. Dari 120. Iya. Jadi tinggal 100. Iya, tinggal 100 1 tahun. Keren. Ya, terus di tahun kedua baru mungkin 80-an lah, sekitar 85-an lah. Berarti totally turun kurang lebih sekitar 15 kilo. Iya, di tahun kedua. Tar dulu, 20. Iya, 35 kilo. Iya, 2 tahun. 35 kilo. Iya, 2 tahun. Dia latihan seminggu berapa kali, Fer? Seminggu dia hampir 3 kali, tapi hari biasa dia latihan sendiri, tapi nggak sama aku. Ya, dia tambahan sendiri. Oke. Iya sih, awalnya memang susah sih, cuman di awalnya doang. Tapi aku bilang ke dia, kalau misalkan kakak bisa konsisten jalanin ini, nanti hasilnya pasti baik. Begitu setiap orang itu kalau ada hasil pasti kan termotivasi. Betul. Jadi begitu pertama kali dia lihat, wah turun 3 kilo, makin semangat ya udah, akhirnya progresnya bagus. Oke. Gitu sih. Nah, ini salah story yang menarik nih. Tapi klien itu pernah nggak moodnya lagi jelek, lagi nggak? Maksudnya agak-agak kayak tetap ke gym cuma kayak misalkan suruh ini enggak deh. Pasti, soalnya gini, progres itu kalau berat badan, maksudnya gini, kalau kita progres secara psikologi ya, misalkan
orang yang beratnya di atas 100 menurut aku berdasarkan pengalaman aku sama orang yang misalkan cuman hampir dengan berat badan ideal. Itu lain pendekatannya karena mereka itu udah kena judgement dari luar secara psikologi pun udah ya udahlah gue begini udah nggak bakal bisa turun lagi, udah pasti mikirnya kayak gitu. Udah overweight ya terus kenapa gitu, kayak ya begini aja gitu. Lebih berat buat step melangkahnya buat dia mau turunin berat badan. Jadi motivasinya harus double. Nah terus yang kedua progres penurunan berat badan itu progresnya nggak mungkin linear. Pasti ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Nah, kadang udah loh salah di mana latihan rajin, makan bersih, kok malah naik nih 1 kilo gitu. Tapi ya sebenarnya sabar aja, karena progres pasti naik turun, nggak mungkin linear lurus gini secara grafik. Pasti ada naik, tapi ada sama turun. Karena kan kita kan ada hormon lah, ya kan ada metabolisme tubuh lah, kadang lagi dapat menstruasi kalau cewek, ya itu ngaruh ya, Seth? Ngaruh. Jadi kan kadang tubuh kita ngikat lebih banyak air, ataupun kadang ada di satu titik kayak terlalu sering badan kita tuh adjust. Tubuh kan pintar, jadi bisa plateau, bisa stuck gitu. Mesti diganti lagi, ditipu lah badannya ibaratnya, gitu. Jadi mungkin dia ya pasti sempat lah ada stuck. Hampir misalnya 1 minggu stuck, nggak ada turun, nggak ada progres, malah naik gitu. Nah males, terus ya aku bilang ya jalanin aja dulu, nggak apa-apa, tetap konsisten, lakuin seperti biasa, ya nanti turun lagi ya benar turun lagi. Dan akhirnya sampai sekarang. Iya. Wow, keren, success story-nya keren sekali, bagus banget. Oke, healthy people, paling kita sampai sini dulu. Nanti kita akan bahas tentang pilatesnya Feby di next episode. Oke, jadi tungguin aja di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi dan ciao.